keistimewaan diplomatik. Yang pertama itu ada kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada diplomat asing untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas tanpa rasa takut ditangkap, dituntut atau diadili oleh aparat negara dari tempat mereka bertugas. Yang kedua itu ada keistimewaan diplomatik. Keistimewaan diplomatik adalah hak dan perlindungan hukum khusus yang diberikan kepada diplomat untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas mereka secara efisien dan tanpa campur tangan dari negara penerima. Adapun Mukadimah Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa mengenai kekebalan atau immunity itu dimengerti sebagai pemberian perlindungan dari proses penegakan hukum, sedangkan keistimewaan atau privilege merujuk pada pembebasan dari aturan hukum berkenaan dengan perpajakan. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik diberikan kepada perwakilan diplomatik dan anggota perwakilan diplomatik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari kekebalan dan keistimewaan diplomatik, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Meni Dwi Anggraini. Di sini saya akan mengulas kembali materi mengenai dasar hukum, kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 yang menjamin pelaksanaan fungsi diplomatik secara efektif tanpa gangguan dari yurisdiksi negara penerima. Di dalam konvensi tersebut diatur berbagai bentuk kekebalan dan keistimewaan. Contohnya di pasal 22 sampai 24, pasal 27, pasal 29 sampai 31 dan pasal 33 sampai 37 mengatur perlindungan terhadap perwakilan, anggota perwakilan serta tempat kediaman, tempat misi, kantor kedutaan dan hal-hal lainnya seperti arsip dan komunikasi diplomatik. Pasal 39 menjelaskan awal dan akhir berlakunya kekebalan diplomatik, yaitu kapan berlakunya dan kapan berakhir. Biasanya sejak diplomat memasuki negara penerima hingga meninggalkan negara tersebut. Kemudian di pasal 40 mengatur tentang transitnya pejabat diplomatik di negara ketiga. Maksudnya, jika diplomat hanya lewat di suatu negara, tetap ada perlindungan hukum yang diberikan. Terus ada pasal 32 yang membahas kemungkinan penanggalan atau pelepasan kekebalan oleh negara pengirim. Biasanya negara pengirim bisa mencabut kekebalan diplomatik jika dibutuhkan, semisal supaya diplomat bisa diproses hukum. Dan yang terakhir pasal 41 ayat 1 yang menegaskan meski diplomat memiliki banyak kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap wajib menghormati hukum dan peraturan di negara tempat mereka bekerja, serta tidak boleh ikut campur urusan negara tersebut. Konvensi ini menyeimbangkan antara hak istimewa diplomatik dan tanggung jawab moral maupun hukum para diplomat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Nurkosbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori pemberian dan keistimewaan dari diplomatik. Yang pertama itu ada exterritoriality theory, yang ini menjelaskan bahwa gedung serta pejabat perwakilan diplomatik secara hukum dianggap berada di luar wilayah negara penerima, seakan-akan menjadi bagian dari wilayah negara si pengirim. Hal ini memberikan dasar bagi kekebalan dan keistimewaan diplomatik, karena mereka dianggap tidak tunduk pada yurisdiksi negara tempat mereka bertugas. Meskipun secara fisik berada di wilayah negara penerima, gedung perwakilan dan diplomatik dianggap sebagai perpanjangan wilayah negara pengirim, sehingga tidak dapat dijangkau oleh hukum ataupun otoritas negara penerima. Yang kedua ada representative character theory, yakni mengajukan bahwa para diplomat adalah representasi resmi dari negara yang berdaulat. Oleh karena itu, diplomat tersebut tidak tunduk pada kedaulatan negara penerima, melainkan hanya berafiliasi dengan negara pengirimnya. Sifat perwakilan ini menjadi dasar negara pemberian kekebalan karena diplomat bertugas mewakili kepala negara atau negaranya dalam hubungan internasional. Yang ketiga ada functional necessity theory, yaitu kekebalan dan keistimewaan diplomat ini diberikan supaya mereka bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan tanpa hambatan dari hukum negara setempat. Teori ini menekankan aspek fungsional bahwa tujuan utama kekebalan adalah memastikan kelancaran fungsi diplomatik, tidak hanya sekedar memberikan keuntungan atau hak istimewa kepada individu yang melaksanakannya atau disebut diplomat. Sir Gerald Fitzmaurice juga sebagai raportor khusus yang merumuskan Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa functional necessity theory adalah teori paling memuaskan dan benar karena ini mencerminkan tujuan praktis serta prinsip dasar konvensi tersebut, yang menyatakan juga bahwa kekebalan dan keistimewaan ini diberikan untuk menjamin pelaksanaan fungsi misi diplomatik secara efisien. Jadi ketiga teori ini memberikan landasan hukum dan konseptual pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, yaitu melalui pengertian, wilayah, sifat, dan representasi negara, serta kebutuhan fungsi yang tidak terhalang dalam hubungan internasional modern. Dari ketiganya, functional necessity theory adalah pendekatan yang paling dihargai karena menekankan tujuan pragmatis dan esensial dalam sistem diplomasi internasional. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi, siapa saja subjek yang mendapat kekebalan diplomatik? Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan menurut Konvensi Wina
tentang hubungan diplomatik tahun 1961 sudah ditegaskan bahwa siapa saja sih pihak-pihak yang dapat menerima keistimewaan dan juga kekebalan dari diplomatik. Nah, ini ketentuannya terdapat pada pasal 1 huruf A sampai dengan H. Tetapi pada video kali ini akan saya persingkat menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah Kepala Perwakilan Diplomatik. Mereka adalah pimpinan tertinggi perwakilan diplomatik dari suatu negara ke negara lain. Nah, mereka ini biasanya terdiri dari duta besar, nunsio, dan juga diplomat. Nah, kalau teman-teman bingung apa sih itu nunsio? Nunsio itu merupakan perwakilan diplomatik dari negara Vatikan, atau biasa disebut dengan Kedutaan Besar Gerejawi. Yang kedua adalah anggota staf diplomatik. Mereka ini terdiri dari sekretaris, penasehat, atase, dan pejabat diplomatik lainnya. Nah, mereka ini juga diberi kekebalan penuh saat mereka melakukan atau melaksanakan tugas dari perwakilan diplomatik. Yang ketiga adalah anggota staf administratif dan juga teknis. Mereka ini terdiri dari juru ketik, penerjemah, dan juga petugas arsip. Nah, mereka diberi kekebalan tertentu, tetapi tidak seluas yang dimiliki oleh staf diplomatik sebelumnya. Kekebalan tertentu yang dimiliki oleh staf anggota administratif itu terdiri dari pembebasan pajak, bea cukai, rumah kediaman, ataupun dokumen penting yang mereka miliki. Tetapi kekebalan tersebut tidak dapat digunakan apabila mereka gunakan di luar dari tugas resmi, seperti urusan pribadi ataupun bisnis, seperti itu. Yang keempat adalah anggota staf pelayanan. Anggota staf pelayanan ini biasanya terdiri dari supir, pelayan, atau petugas rumah tangga yang tinggal di rumah perwakilan diplomatik. Nah, mereka ini memiliki kekebalan tertentu, tetapi lebih terbatas dan lebih dipersempit haknya daripada anggota staf administratif dan juga anggota diplomatik. Selain 4 pihak tadi yang sudah saya jelaskan menurut pasal 1, selanjutnya adalah Konvensi Wina juga memberikan kekebalan diplomatik itu kepada kurir diplomatik, dan ini terdapat pada pasal 27. Jadi kurir diplomatik itu tidak dapat ditahan ataupun ditangkap saat mereka melaksanakan tugasnya. Bahkan kantong diplomatik yang mereka bawa itu tidak boleh diperiksa, tidak boleh dibuka ataupun ditahan oleh negara penerima. Kemudian, kepada para keluarga diplomat, yang ini terdapat pada pasal 37, di mana dikatakan bahwa keluarga yang menjadi bagian dari rumah tangga seorang diplomat dan tidak memiliki keluarga negaraan negara penerima, mereka juga berhak untuk mendapatkan kekebalan dan juga keistimewaan diplomatik sama seperti perwakilan diplomat. Jadi, setelah teman-teman tahu nih siapa saja pihak-pihak yang menerima kekebalan dan juga keistimewaan diplomatik, yaitu bertujuan supaya pelaksanaan dari fungsi diplomatik ini tidak terganggu oleh negara penerima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961. Yang pertama ada kekebalan pribadi, terdapat pada pasal 29, di mana seorang diplomat tidak boleh diganggu gugat. Artinya, seorang diplomat tidak boleh ditangkap, ditahan, harus diperlakukan dengan hormat, dan negara penerima wajib melindungi keselamatan dan martabatnya. Tujuannya agar memastikan diplomat bisa menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman dari negara penerima. Yang kedua ada kekebalan yurisdiksi, terdapat di pasal 31 ayat 1, yaitu seorang diplomat bebas dari proses hukuman di negara penerima, baik itu hukuman pidana, perdata maupun administratif. Tetapi ada 3 pengecualian, yaitu sengketa pribadi, gugatan terkait harta pribadi atau warisan, dan kegiatan yang dilakukan di luar fungsi resmi. Yang ketiga, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, terdapat pasal 31 ayat 2, diplomat tidak wajib memberikan kesaksian di pengadilan negara penerima karena untuk menjaga kerahasiaan informasi negara pengirim. Yang keempat, ada kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, terdapat di pasal 22 dan 30 ayat 1. Gedung kedutaan, kantor dan rumah dinas kepala perwakilan tidak boleh dimasuki tanpa izin dari kepala perwakilan negara pengirim. Yang kelima, ada kekebalan korespondensi, terdapat pada pasal 27, di mana semua bentuk komunikasi diplomatik harus dijamin kerahasiaannya, seperti surat-surat diplomatik itu tidak boleh dibuka atau ditahan, kantong diplomatik atau diplomatic bag tidak boleh diperiksa sekalipun dengan menggunakan mesin X-ray, serta tidak boleh ditahan, dan kurir diplomatik juga dilindungi dan tidak dapat ditahan. Yang keenam, ada kekebalan di negara ketiga, terdapat pada pasal 40 ayat 1, jika seorang agen diplomatik sedang melewati atau berada di wilayah negara ketiga dalam perjalanan tugas, maka negara ketiga wajib memberikan perlindungan yang sama dan berlaku juga untuk anggota keluarganya. Dan yang terakhir ada pembebasan terhadap pajak dan bea cukai pada pasal 34 dan 36. Diplomatik dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan bea cukai atau bea masuk. Misalnya bebas pajak atas gaji dan tunjangan, dan bebas bea impor atas barang-barang pribadi dan barang-barang resmi kedutaan. Pembebasan ini umumnya hanya berlaku untuk hal-hal yang menunjang tugas diplomatik, bukan tujuan komersil. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang batasan dan pengecualian kekebalan diplomatik. Nah, meskipun kekebalan diplomatik dan keistimewaannya diberikan untuk menjamin kelancaran tugas seorang diplomat tanpa gangguan dari negara penerima, perlindungan ini tidak bersifat mutlak. Ya, alasannya adalah terdapat sejumlah batasan dan pengecualian yang diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 agar kekebalan ini tidak salah digunakan. Beberapa batasannya adalah: yang pertama, tindakan di luar fungsi resmi atau non-official act. Kekebalan diplomatik
yang terutama diberikan untuk melindungi diplomat dalam pelaksanaan tugas mereka seperti negosiasi, pertemuan dengan pejabat negara penerima, atau penyamparan dokumen diplomatik. Namun, jika diplomat ini melakukan tindakan pribadi yang tidak terkait dengan tugas kedinasan, kekebalan ini tidak jadi berlaku. Contohnya termasuk melakukan transaksi bisnis pribadi, terlibat dalam sengketa perdata, atau melakukan tindak pidana di luar kegiatan resmi. Dengan kata lain, diplomat negara pemberi tidak dapat menggunakan statusnya sebagai tameng untuk hukum untuk kegiatan pribadinya yang melanggar hukum di negara penerima. Yang kedua adalah pelepasan kekebalan oleh negara penerima atau yang biasa disebut waiver. Waiver adalah kewenangan negara penerima yang bisa mencabut kekebalan diplomatik pejabatnya apabila dianggap perlu. Misalnya bila diplomat terlibat dalam kasus serius di negara penerima. Pelepasan ini hanya bisa dilakukan secara resmi dan tertulis sehingga negara penerima dapat menindaklanjuti kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Mekanisme ini menegaskan bahwa kekebalan diplomatik bukan hak mutlak, melainkan kewajiban yang diberikan oleh negara pengirim dengan tujuan menjaga kelancaran hubungan diplomatik. Dan yang ketiga adalah kekebalan yang tidak berlaku untuk anggota keluarga atau staf lokalnya. Nah, anggota keluarga diplomat yang tinggal bersamanya dan bukan warga negara penerima biasanya menikmati perlindungan kekebalan diplomatik, tapi kekebalan ini memiliki cakupan yang terbatas dibanding diplomat itu sendiri. Sementara itu, staf administrasi atau teknis yang bekerja di kedutaan memiliki kekebalan yang terbatas pada fungsi pekerjaan mereka. Dan lebih parahnya lagi, pegawai lokal biasanya tidak memberi kekebalan sama sekali. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan sesuai dengan posisi dan hubungan seseorang dengan diplomat, bukan secara otomatis kepada orang yang terkait dengan kedutaan. Nah, dengan demikian kekebalan dan keistimewaan diplomatik memberikan perlindungan hukum yang luas bagi diplomat, tetapi tetap memiliki batasan yang jelas. Kekebalan ini tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan dapat dicabut oleh negara pengirim serta tidak berlaku otomatis dari seluruh staf atau anggota keluarga intinya. Kekebalan diplomatik ini adalah instrumen untuk melancarkan hubungan antar negara, bukan untuk hak istimewa pribadi tanpa batas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mulai dan berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Jadi kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini tidak muncul otomatis ketika seseorang ditunjuk sebagai seorang diplomat, tapi baru berlaku ketika pejabat diplomatik tersebut memasuki wilayah negara penerima dalam perjalanan untuk memangku jabatannya. Namun apabila pejabat diplomatik tersebut sudah berada di wilayah negara penerima, maka kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini mulai berlaku ketika pemberitahuan pengangkatannya diterima secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri ataupun kementerian lain yang disetujui. Dengan kata lain, perlindungan hukum dan juga hak-hak istimewa seorang diplomat mulai efektif ketika ia diterima secara resmi oleh negara penerima dan juga ketika ia memulai tugas resminya di negara penerima tersebut. Kemudian mengenai berakhirnya kekebalan dan juga keistimewaan diplomatik. Ini terjadi ketika tugas diplomatiknya telah selesai, kemudian jika diplomatik tersebut meninggalkan wilayah negara penerima dan juga ketika hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut telah diputus. Namun berdasarkan pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, meskipun fungsi diplomatiknya telah berakhir, kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini masih berlaku selama masa waktu yang wajar atau biasa yang disebut dengan reasonable period. Masa waktu ini diberikan agar pejabat diplomatik tersebut memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah negara penerima secara aman dan layak. Selama periode tersebut, pejabat diplomat masih dilindungi oleh kekebalan hukumnya sampai ia benar-benar meninggalkan wilayah dari negara penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celia Distia, NIM A 1011231241 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus terkait kekebalan diplomatik. Nah, kasus-kasus ini biasanya melibatkan pelanggaran hukum di negara penerima oleh diplomat atau anggota keluarganya yang kemudian mengklaim hak kekebalan dari yurisdiksi hukum setempat. Nah, untuk contoh-contoh kasusnya itu yang pertama ada kasus penyerangan diplomat Nigeria kepada staf imigrasi Indonesia pada tahun 2021. Kejadiannya itu terjadi insiden fisik antara seorang diplomat Nigeria dengan staf imigrasi di Jakarta. Meskipun dianggap sebagai penyalahgunaan, diplomat tersebut tidak dapat dituntut di Indonesia, sehingga Indonesia menyatakan diplomat Nigeria tersebut sebagai persona non grata. Yang kedua itu ada kasus pengibaran bendera LGBT oleh kedutaan besar di Indonesia pada tahun 2023. Beberapa kedutaan besar negara-negara barat di Jakarta, termasuk kedutaan besar Inggris, mengibarkan bendera pelangi atau LGBT di gedung perwakilan mereka sebagai bentuk dukungan yang bertentangan dengan norma dan hukum sosial di Indonesia. Kedutaan besar dan kantor perwakilan diplomatik memiliki kekebalan sehingga tindakan pengibaran bendera ini memicu kontroversi karena dianggap mencampuri urusan internal dan melanggar etika diplomatik yang mengharuskan diplomat untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Ada di dalam pasal 41 Konvensi Wina 1961. Penyelesaiannya, Indonesia melakukan teguran diplomatik secara keras, mengingatkan para duta besar, misi diplomatik harus menghormati hukum dan norma-norma yang berlaku di negara penerima. Kasus ini menyoroti batas-batas antara kebebasan berekspresi diplomatik dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan domestik. Sekian.